Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan Indra Edu. Hari ini kita akan belajar materi mata pelajaran PPKN, tentunya kelas 8 bab 5. Ini adalah pertemuan ketiga di bab 8. Adapun subbab pembahasannya yaitu tentang bagian C, nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Baiklah, kepada teman-teman, sebelum lanjut kepada video pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, juga komen, dan juga share kepada teman-temannya supaya bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi. Baiklah, Insinyur Soekarno mengatakan, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Nah, maksud dari pernyataan tersebut adalah betapa dahsyatnya apa yang bisa dilakukan pemuda dalam melakukan perubahan itu ya. Dalam melakukan perubahan. Oke, sekali lagi, maksudnya adalah betapa dahsyatnya apa yang bisa dilakukan pemuda dalam melakukan perubahan. Nah, pemuda adalah mereka yang memiliki keinginan yang kuat, semangat tinggi, cita-cita yang digantungkan di bintang, memiliki semangat yang terus berkobar. Pemuda adalah mereka yang berjuang dengan semangat menggapai nilai-nilai luhur bangsa dan agamanya. Oke, jadi maksud dari beri aku 10 pemuda yaitu betapa dahsyatnya apa yang dilakukan pemuda dalam melakukan perubahan. Karena pemuda itu harus memiliki keinginan yang sangat kuat, memiliki semangat yang tinggi, memiliki cita-cita yang digantungkan di bintang, lalu memiliki semangat yang terus berkobar ya. Nah, itulah salah satu dari sifat dari kepemudaan ya, harus memiliki semangat yang sangat kuat, semangat yang sangat tinggi, lalu memiliki cita-cita ya. Nah, pemuda adalah mereka yang mempunyai cita-cita yang bersungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Nah, pada pertemuan sebelumnya berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan mendefinisikan, masih ingat ya. Jadi berdasarkan undang-undang tersebut, yang disebut dengan pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang rentan usianya berapa tahun? Ya, betul, adalah 16 sampai dengan 30 tahun. Nah, jadi berdasarkan undang-undang tersebut, yang dimaksud atau yang disebut dengan pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia di rentan usianya itu adalah rentang 16 sampai dengan 30 tahun. Nah, kalian sebagai siswa kelas 8 berusia di antara 13 sampai dengan 14 tahun. Nah, belum dapat dinyatakan sebagai pemuda ya. Sekali lagi, kalian kan sekarang kelas 8. Nah, kelas 8 itu rata-rata usianya itu adalah 13 sampai 14 tahun. Jadi belum dapat dinyatakan sebagai pemuda. Tetapi nilai-nilai dari kepemudaan itu harus mulai diterapkan dari sekarang ya. Apa saja? Salah satunya adalah semangat, potensi, karakter, dan cita-cita haruslah dipupuk dan diterapkan mulai dari sekarang ya. Karena nanti kalau sudah saatnya memasuki usia pemuda, berdasarkan undang-undang kan usia pemuda itu adalah di rentan 16 sampai dengan 30 tahun. Jadi kalian sudah terbiasa untuk memiliki jiwa semangat, terus juga potensi, karakter, dan cita-cita itu ya, karena sudah dipupuk atau sudah dibiasakan dari mulai sekarang. Oke. Nah, terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 menunjukkan bahwa para pemuda memiliki hal-hal sebagai berikut. Hal apa saja? Yang pertama adalah potensi. Nah, maksud dari potensi yaitu pemuda merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang memiliki potensi untuk melakukan perubahan ya. Nah, karena pemuda memiliki keinginan yang kuat untuk belajar dan berubah menjadi lebih baik. Jadi, seorang pemuda itu jangan berhenti untuk tetap selalu belajar dan berubah menjadi lebih baik, ya. Yang kedua adalah mereka memiliki tanggung jawab. Kalau yang pertama adalah memiliki potensi, yang kedua adalah memiliki tanggung jawab. Nah, maksud dari tanggung jawab itu adalah muncul dari kesadaran dan pendorong untuk melakukan perubahan adalah keberanian.
Nah, apabila pemuda memiliki kesadaran dan keberanian, perubahan akan dilakukan dan ini terbukti dalam masa penjajahan di mana peran pemuda sebagai penanggung jawab perubahan dilaksanakan. Nah, itulah hal yang kedua. Terus hal yang ketiga adalah memiliki hak. Nah, apa yang dimaksud dengan hak? Hak itu adalah sesuatu yang harus kita miliki atau sesuatu yang harus kita dapatkan. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang dimaksud dengan kewajiban? Karena hak itu selalu beriringan dengan kewajiban. Ya, sekali lagi hak itu merupakan sesuatu yang harus kita dapatkan atau kita peroleh, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, hak yang dimiliki oleh pemuda pada terjadinya Sumpah Pemuda pada tahun 1928, ya. Mereka memiliki sebagai warga negara, pemuda juga memiliki hak. Haknya itu apa? Hak itu sendiri diikuti dengan kewajiban. Bahkan tidaklah baik apabila menuntut hak sedangkan kewajibannya dikesampingkan. Nah, pemuda di tahun 1928 lebih mendahulukan kewajiban, yaitu berjuang demi bangsa dan negara daripada menuntut haknya pribadinya. Jadi, kewajiban pemuda pada tahun 1928 yaitu untuk memperjuangkan demi bangsa dan negara Indonesia gitu ya, daripada mereka menuntut haknya. Jadi haknya itu dikesampingkan terlebih dahulu, yaitu jadi mereka itu harus melaksanakan kewajiban dulu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah yang harus kita dahulukan itu apakah hak dulu atau kewajiban dulu? Ya, betul, jawabannya adalah kewajiban. Jadi sesuatu yang harus kita dahulukan itu adalah kewajiban, karena kita tidak akan memiliki hak atau tidak boleh menuntut hak sebelum kita melaksanakan kewajiban atau menuntaskan kewajiban. Oke, yang selanjutnya adalah hal-hal mereka memiliki karakter. Karakternya itu apa saja? Nah, pemuda yang melakukan perubahan adalah pemuda yang memiliki beberapa karakter, yaitu adalah karakter berani. Berani, tidak takut gitu ya, melawan penjajah karena mereka memperjuangkan kewajiban mereka gitu ya. Nah, selain berani, mereka yaitu menyukai tantangan, lalu kreatif, bekerja keras, dan inovatif. Nah, karakter ini harus dipupuk oleh kalian, karena kalian sekarang masih di usia rentan 13 sampai dengan 14 tahun karena kelas 8. Nah, karakter-karakter ini harus sudah dipupuk dalam jiwa kalian, harus sudah diterapkan, harus sudah dipraktikkan gitu ya. Berani, terus menyukai tantangan, kreatif, bekerja keras, dan inovatif. Nah, yang selanjutnya adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah ketepatan seseorang di dalam menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Nah, pemuda di tahun 1928 telah mampu mengaktualisasikan dirinya dengan baik. Aktualisasi diri tersebut bukan untuk hasrat dan kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan bangsa dan negara ya. Nah, jadi aktualisasi dirinya itu bukan untuk kepentingan diri pribadi atau kepentingan golongan atau bahkan kepentingan daerah, melainkan kepentingan bangsa dan negara. Yang selanjutnya adalah cita-cita. Nah, seorang pemuda harus memiliki cita-cita. Pemuda haruslah memiliki cita-cita yang sangat besar. Cita-citalah yang akan melangkahkan seseorang meraih masa depan yang lebih baik. Nah, karena pemuda akan memiliki cita-cita yang tinggi karena memang pemuda hidup di dunia gagasan. Jangan takut bermimpi ya, tapi takutlah kalau kita tidak memiliki mimpi atau takut kita ketika tidak mempunyai mimpi. Oke, perubahan pemuda di masa lalu tentulah berbeda dengan perjuangan generasi muda di zaman sekarang. Oke, ini tulisannya bukan perumahan tapi perubahan ya. Perubahan pemuda di masa lalu tentulah berbeda dengan perjuangan generasi zaman sekarang. Nah, zaman sekarang pemuda hidup dengan aman dan bebas, tidak ada tekanan dan peperangan. Nah, dalam menuntut ilmu pun, semua warga negara dapat mendapatkan pendidikan yang sama dan sederajat. Nah, hal ini yang dibutuhkan dari generasi sekarang adalah mengisi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Contohnya apa? Itu kegiatan belajar, lalu mengikuti kegiatan yang memupuk rasa cinta tanah air dan patriot bangsa seperti aktif di organisasi sekolah seperti PMR, OSIS, Pramuka, dan Paskibra. Nah,
Jadi untuk zaman sekarang pemuda itu hidupnya itu sudah aman dan bebas. Arti aman dan bebas itu tidak ada tekanan dan peperangan gitu ya. Maksudnya tekanan itu dari para penjajah dan peperangan itu dari para penjajah. Nah, dalam menuntut ilmu pun sekarang itu diwajibkan untuk menuntut ilmu. Itu semua warga negara berhak untuk mendapatkan ilmu, berhak untuk mendapatkan pendidikan. Tidak ada yang pembatasan gitu ya. Kalau zaman dulu untuk mendapatkan pendidikan kan itu susah. Zaman dulu pemuda yang memiliki pendidikan hanya orang-orang tertentu gitu ya, hanya orang-orang yang yang memiliki harta banyak atau yang memiliki kedudukan gitu ya, yang untuk mendapatkan pendidikan. Nah, tapi untuk zaman sekarang tidak berlaku lagi seperti itu ya. Sekarang untuk menuntut ilmu itu semua wajib menuntut ilmu ya, baik sekolah atau ilmu agama. Nah, kalau di sekolah ya, kalau dulu itu yang dilakukan oleh pemuda itu adalah melawan penjajah. Tapi kalau sekarang yaitu apa yang akan kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ya. Nah, yang harus kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini yaitu dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, kegiatan-kegiatan yang bersifat positif sudah mulai kalian harus dibiasakan di sekolah kalian. Contohnya apa? Itu giat belajar. Giat belajar kan sekarang di masa pandemi bukan dilakukan untuk bermalas-malasan, tetapi harus dijadikan diri kita itu semakin giat untuk belajar. Lalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang memupuk rasa cinta tanah air seperti kegiatan organisasi sekolah itu ya, ada PMR, OSIS, Pramuka, Paskibra dan lain-lain. Nah, simbol-simbol negara menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan adalah sebagai berikut. Nah, jadi maksudnya bahwasanya kita sebagai seorang pemuda atau kita sebagai warga negara Indonesia harus tahu, harus memahami simbol-simbol yang ada di negara kita sendiri itu ya. Nah, simbol-simbol yang ada di negara kita sendiri itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bendera. Nah, bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Nah, bendera Sang Merah Putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang keduanya bagiannya berukuran sama. Nah, bendera negara dapat dikibarkan dan atau dipasang pada kendaraan atau mobil dinas. Terus juga yang kedua adalah pertemuan resmi pemerintahan dan atau organisasi. Yang ketiga adalah perayaan agama atau adat. Yang selanjutnya adalah pertandingan olahraga dan atau perayaan atau peristiwa-peristiwa lain ya. Yang selanjutnya setiap orang dilarang. Nah, apa yang dilarang yaitu merusak bendera, menyobek bendera, menginjak-injak bendera, membakar bendera, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai bendera atau menghina atau merendahkan kehormatan bendera negara Indonesia. Itu ya dilarang sekali. Yang selanjutnya adalah memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersil. Terus juga mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam. Lalu mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar, atau tanda lain, dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara. Dan yang terakhir adalah memakai bendera negara untuk langit-langit atau atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara. Yang selanjutnya adalah simbol yang kedua adalah bahasa. Nah, bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda ya. Sumbernya adalah dari yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda. Yang selanjutnya adalah bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu sebagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Nah, kalau antar daerah pasti memiliki bahasa daerah masing-masing, misalkan bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa
Melayu dan yang lain-lain. Nah, ketika misalkan bahasa Jawa dengan bahasa Melayu bertemu, mereka berbicara dengan menggunakan bahasa daerah masing-masing, pasti tidak ada yang paham atau tidak ada yang mengerti karena kan berbeda bahasa. Tapi kalau misalkan memakai bahasa nasional, itu bahasa Indonesia, maka mereka akan mengerti itu ya dalam pembicaraannya. Nah, lalu bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Nah, itu fungsi dari bahasa Indonesia. Yang selanjutnya adalah lambang negara. Nah, Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Nah, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkam oleh Garuda, terus memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Nah, ini yang di sampingnya adalah gambar dari lambang negara. Nah, sila pertama dilambangkan dengan apa? Sila pertama dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5. Jadi sila yang pertama itu dilambangkan dengan bintang. Terus juga sila yang kedua dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan di persegi di bagian kiri bawah perisai. Yang kedua adalah sila yang kedua digambarkan oleh tali rantai. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon apa? Pohon beringin di bagian kiri atas perisai. Yang selanjutnya adalah sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai. Lalu sila yang kelima yaitu dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas perisai. Yang terakhir adalah simbol dari simbol-simbol berdasarkan simbol-simbol negara berdasarkan atau menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Yang terakhir adalah lagu kebangsaan. Nah, lagu kebangsaan wajib diperdengarkan atau dinyanyikan sebagai berikut. Nah, masih ingat siapa yang menciptakan lagu kebangsaan Indonesia atau Indonesia Raya? Nah, Indonesia Raya diciptakan oleh W.R. Supratman. Lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh siapa? Yaitu W.R. Supratman. Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan atau dinyanyikan. Yang pertama adalah untuk menghormati presiden dan atau wakil presiden serta bendera negara pada waktu pengibaran atau penurunan bendera negara yang diadakan dalam upacara. Yang selanjutnya adalah dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah, lalu dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga internasional, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia dan lain sebagainya. Nah, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, juga komen, dan juga share kepada teman-temannya supaya kalian bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.